Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni program intensif interaktif dari Basis, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita, pembina Basis, Al Ustadz Yohat Nasriga, Hafidallah Ta'ala. Dan insyaallah di pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-133 dari rangkaian pembahasan matan Kitabul Ilmi, dan ini syarat akan makna serta ilmu, tidak hanya secara ditinjau dari sisi bahasa Arab, namun juga syarat akan faedah ilmu serta faedah nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan sebelum kami berikan kesempatan untuk guru kita, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan semuanya untuk menyiapkan alat tulisnya dan mengkondisikan ruang belajarnya agar nantinya bisa mengikuti program ini dengan baik dan lancar. Dan insya Allah kami informasikan juga bahwasanya program rutin di Ahad pagi ini juga di live streaming kan di akun Facebook atau fanpage Basis. Dan bagi rekan-rekan yang barangkali di Qadarullah di pagi hari ini belum bisa untuk hadir, bisa menyimak di akun fanpage Basis. Taib, Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya jelas Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Taib, Alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir, dan untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Ustadz Yohan Nasriga Hafizallah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam mempelajari kitab Arab Gundul ini. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu kesehatan maupun kelapangan, ya, karena banyak saudara kita saat ini yang terkena musibah. Kita doakan bersama, terutama yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan kepada mereka dan keluarga korban. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita di halaman yang ke apa lagi? 53 ya. Di kitab ebook Kitabul Ilmi ya. Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Nah, kita melanjutkan pembahasan yang ada di kitab ini, namun eh, bagi peserta yang baru hadir atau yang baru menyimak, eh, tidak masalah tidak mengikuti dari awal karena kita akan membahas bagaimana cara membacanya gitu. Cara membaca, mengi'rab dan memahami kalimat atau teks Arab Gundul seperti ini. Tapi bagi yang ingin menyimak kajian sebelumnya bisa dilihat di rekamannya di YouTube atau di Facebook. Baik, sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang metode yang kedua ya. Metode yang kedua dari metode untuk memperoleh ilmu.
Metode yang kedua untuk memperoleh ilmu yaitu kita belajar langsung kepada guru, tentunya guru yang terpercaya ya, dalam hal ilmunya dan agamanya. Ini kita sudah bahas ya. Nah, kita Microsoft Word saja. Sebentar. Ini kita bahas pekan lalu. Metode yang kedua untuk memperoleh ilmu adalah belajar langsung kepada guru yang terpercaya. Terpercaya dalam hal ilmu dan akhlaknya. Kemudian wahazat tariq, kata Syekh, metode ini itu lebih cepat dan lebih kokoh untuk ilmu dibanding dengan cara yang pertama. Cara yang pertama itu sudah dibahas lagi sebelumnya, yaitu belajar melalui buku. Kita bisa belajar melalui buku, namun metode buku tersebut terbatas ya. Dan ada kelemahan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu butuh waktu yang lama, butuh usaha yang keras, godaan yang berat, karena lingkungan yang tidak baik misalkan, itu akan mempengaruhi kita untuk belajar melalui buku yang menyebabkan kita malas ya, tidak eh, tidak semangat. Berbeda dengan guru ya, kita langsung dengan guru, kita belajar langsung, ada di situ diskusi, tanya jawab ya, dan suasana belajarnya akan membuat kita lebih termotivasi untuk belajar. Makanya kata Syekh, metode belajar langsung ke guru ini itu akan lebih cepat hasilnya dan lebih kokoh untuk memperoleh ilmu. Karena metode yang pertama yaitu metode yang eh, belajar melalui buku ya. Belajar melalui buku saja tanpa guru, itu terkadang seorang pelajar itu sesat atau salah paham, salah memahami teks. Wa huwa la yadri, sementara dia tidak menyadarinya, tidak sadar bahwasanya dia itu telah salah. Ya, berbeda dengan guru, kalau dengan guru kita bisa ditegur atas kesalahan kita. Guru tersebut bisa menegur kita atau bisa meluruskan. Kalau belajar melalui buku itu kita bisa sesat karena jeleknya pemahaman seorang talib tersebut atau karena terbatasnya ilmunya atau sebab-sebab lainnya ya. Atau bisa jadi buku yang kita baca itu sudah salah terjemahan. Ya, kita baca terjemahan, salah terjemahnya. Itu bisa juga menyebabkan salah paham. Amma thariqus tsani, yaitu eh, belajar langsung kepada guru ini, fayakunu fihi al-munaqashatu wal akhdhu wardu. Di sana ada diskusi dan tanya jawab bersama guru. Jadi ada proses diskusi dan tanya jawab di situ. Fayanfatihu bidzalika lit-talib abwabun katsiratun. Ya, dengan hal itu terbukalah bagi seorang pelajar tersebut pintu-pintu yang banyak untuk pemahaman dan analisa, serta bagaimana cara membela perkataan yang benar dan membantah perkataan yang lemah. Karena di situ ada diskusi. Ya, itu yang kita bahas pada pekan yang lalu ya. Kemudian kita akan membahas paragraf ini. Siapa yang mau coba membaca? Ada? Ustaz, saya sedikit saja, nggak apa-apa Ustaz, belajar Ustaz. Ya, ini memang sedikit teksnya, Bu. Nah, Ya. tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi ya sampai ke mana tadi? Tadi sampai ke Eh, wa idza jamaah apa wardah? Bentar, Bu. Penanya macet. Salah.
Bentar ya. Ya. Nah, dari wa iza jama'at talib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jama'at talibu bainat tariqaini kana dzalika akmalu. Akmalu atau Hah? akmalu Akmalu atau tadi. akmala? Akmala dzalika akmala Akmala ya. ya akmala wa wa atimma saja. Wa at wa atimma. Wa atamma. Wa Wa atam. atamma. Ya, Sama wazannya af'al ya. ya kalau ini apa namanya dia maktub ke akmala tadi ya. Iya. Karena dzalika akmala wa atamma. Ya. Kemudian Waliyabda'u. ini perintah untuk orang ketiga. Ini lam amar ya. Waliyabda'u, Ustaz. Wal yabda. Nah, asalnya wal yabda. Oh ya, Berarti perintah karena ini amar. ketemu sukun-sukun berarti bacanya wal yabda'it thalib. Kalau mau disambung ya. Oh, Wal oke. yabda'it thalibu. Waliyabda'i talibu bi bi bil bil aham. Bil bil, ahami. bil ahammi. Bil, bil ahami fal fal ahami saja. Ya, fal ahammi. Fal Al aham ahami. fal aham. Wa bi muhtasariti wa bi muhtisarati ya Mukhtasar. saja. Mukhtasar Hah? tuh kitab-kitab yang ringkas ya. Wa Mukhtasar. bi Mukhtasarat. muhtasaratil ulumi qabla matuhun. Mutawwal. Matu. Oh, matawal apa mutawal Ustaz? Mutawwal. Ya. Mutawwalat. Mutawwalatiha. Mutawalatiha Mm-mm. hatta yakunu mut- apa mutrakian ya kayaknya Ustaz. Apa Anak Ustaz? yakuna. Oh yakuna hatta yakuna mut, mutar mutarakiah gimana Ustaz ini bacanya? Mutrokian. Mutrokian. Ya Mutroki. benar betul mutrakian min Mutroki. darajatin ila darajatin ukhra. Kalau benar Ustaz. Ya, fala. Fala sa'ada yusa'idu. Fala yas. Fala Fala yas'adu. fala yusa'idu apa yus'idu? Fala yas'adu. Oh yus'adu salah. Fala yus'adu ila darajatin hatta ya ta ya gimana ini tamkina ya tamkina yutamkina Ustaz ya. Tamakkana ya tamakkanu. Oh ya Ya tamakkanu ya Allah. tamakkana. Ya tamakkanu minallati Ya tamakkana. qabla. Karena hatta ya, Bu ya. Ya tamak. Oh, ya ada hatam. Ya tamakkana minallati qablaha liyakuna su Su'u. duhu Su'u duhu. saliman Saliman. khalasat ya. Ya. Langsung terjemahkan, Bu. Wa idza jama'at talibu. Nggak bisa Ustaz aku belum berani menerjemah Tat. Yang lain. Siapa? Siapa yang menerjemahkan? Ulul Azmi? Mau coba? Coba Ustadz ya. Dan Ya. apabila eh, pertemuan eh, tolib-tolib di antara Bukan eh, pertemuan gitu. Ini kan fa'ilnya ya. Berarti dan jika ini kan jika nih ya. ya Jika pelajar Jika pelajar jam tersebut jamaah itu apa?
Mengumpulkan. Bukan. mengumpulkan ya, atau apa? Benar ya. Mengkombinasikan, Oh, mengkombinasikan ya. Dan mengkombinasikan antara eh, jalan-jalan, dua dua jalan jalan, atau dua jalan, menggabungkan lah ya. menggabungkan dua jalan yang mana yang adalah Yang disebut. Ini karena ini utama. jawab syaratnya, maka hal itu Maka hal itu menjadi sempurna, ya, maka lebih sempurna dan lebih Baik. lengkap atau lebih sama ya sebenarnya, lengkap dan sempurna lah gitu ya. lengkap dan sempurna ya. Wal yabda'i, dan bila memulainya. Dan ini lam amar nih. Dan Oh, hendaklah dan hendaklah memulainya murid-murid itu dengan pemahaman, dengan yang lebih penting, dengan kemudian yang lebih penting. Bil aham, dengan yang wal aham, penting, berarti maka dari yang lebih penting ke yang lebih penting. dari yang lebih penting ke yang lebih penting. Ya. Wa Wasarat. bimusyiratilum, Ini, uh, ini kitab-kitab ringkasan ya. kitab-kitab ringkas sebelum Sebelum kitab panjang. sebelum kitab panjang, sehingga uh, wah belum Kitab mampu tebal saya lah ya. Sebelum kitab-kitab tebal ya. sebelum kitab-kitab tebal, sehingga ya, Sehingga dia uh, Mutsrokiyan ini naik ya. Naik level. sehingga naik level menjadi uh, Dari satu derajat, dari satu derajat tingkatan yang ke lain. tingkatan yang lain. Uh, maka kenaikan ini fala tidak, Maka maka dia tidak, kenaikan ini naik ke suatu derajat hingga maka dia tidak naik dari satu derajat ke derajat yang lainnya. ya. Tidak naik ke satu derajat sampai dia mengokohkan sebelumnya. Oh, dia mengokohkan sebelumnya. Liyakuna agar Agar kenaikannya itu uh, baik, selamat. selamat. Ya. Sama kita seperti naik tangga ya. Kalau kita langsung ke atas ya tidak selamat ya. Tapi kita naik dulu berjenjang agar Ustadz, sekali tanya Ustadz. ya. Ini ada koblah, ada dua koblah di sini ya. Saya selalu udah beberapa kali nanya, tapi mungkin masih belum paham atau mungkin lupa lagi. Jadi koblah ini saya selalu memperhatikan eh, koblu, walaupun itu dengan eh, jar di depannya, huruf jar di depannya. Nah, kapan itu menjadi eh, berubah Hmm. koblu ini Ustadz? Ya, Sama jadi ini atasi qablah koblaha. qablah atau ba'da itu kalau dia mudhof ilaihnya ada, mudhof ilaihnya itu ada, maka dia eh, zorof yang mansub dengan tanda fathah ya. Adapun jika eh, ba'da sama qablah tersebut kita dilihat di buku Anak yang warna hijau ini di halaman 122. 122 ya. Nah, itu irob khusus qabla dan ba'da. Jadi kalau dia tidak dimunculkan, misalkan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Qablu kan tidak ada setelahnya ya, tidak ada mudhof ilaihnya, maka dia mabni di atas dhammah. Ismun mabniun ala dhammi.
Adapun jika dia dimunculkan mudhaf ilaihnya, misalkan di sini jitu qabla Zaidin wa min ba'di Muhammadin, ya, maka dia mu'rab ya, bukan mabni. Qabla dan ba'da itu kan biasanya dia sebagai zorof ya, keterangan waktu. Nah, dia mansub dia dengan tanda fathah. Jadi kalau ada dia ini mudhaf ilaihnya ada nih Pak. Mutawwalatiha ini mudhaf ilaihnya. Ha ini mudhaf ilaihnya ya kan. Nah, kalau tidak ada Ya. mudhaf ilaihnya maka dia mabni di atas dhammah min qabl. Kalau Min qabl. ulumil qabla itu jadi mansub atau Mabni di atas dhammah. Tapi tetap fi mahalli nasbin mabni di atas dhammah. jadi ulumi qablu mut mut Qabla. mut mutlah mut Qabla ini. Belah. qabla ya. Karena ada mutawwalat. Mutawwalat Ya, ini ya, ya. sebagai mudhaf ilaihnya. Tapi kalau tidak ada mudhaf ilaihnya, maka dia Mabdi dhammah. atas Qabl. domah ya. Amma ba'du. Bukan amma ba'da. Sebenarnya ada setelahnya amma ba'da qauli harusnya. Tapi tidak dimunculkan. Kalau tidak munculkan mudhaf ilaihnya, maka dia mabni di atas dhammah. Amma ba'du. Baik, kita ulangi lagi ya mengenai terjemahan ini. Supaya paham. Ustadz mau mana bimukhtasaroti tadi Ustadz? Ya, Arti kitab-kitab bimukhtasaroti? Hah? kitab-kitab yang ringkas. Oh, kitab-kitab yang ringkas. Mukhtasar itu diringkas. Maksudnya kitab-kitab yang ringkas. Kalau mutawwal, jamaknya mutawwalat, itu kitab-kitab Betul. yang tebal, kitab syarah. Mm-mm. Jangan kita memulai kitab yang tebal sebelum kitab yang tipis. Ya, atau jangan kita lompat gitu. Seperti halnya dalam bab fikih, misalkan kitab yang kita belajar dari kitab Hanbali misalkan ya. Jangan kita langsung belajar ke kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu kitabnya tebal, membahas perbedaan pendapat. Pendapat ini, pendapat itu gitu. Nah, kita mulai dari yang paling ringkas dulu, Umdatul Fiqih. Kemudian baru setelah itu Al-Muqni, baru Al-Kafi, baru Al-Mughni. Itu ada urutannya. Demikian juga dalam Syafi'i itu dahulukan dulu kitab yang ringkas. Safinatun Najah biasanya yang di awal, baru Matan Abi Syuja yang dengan syarahnya Fathul Qorib, nanti terakhir itu Minhajut Talibin. Jangan langsung ke Minhajut Talibin sebelum kita belajar di bawahnya yaitu Safinatun Najah ataupun Fathul Qorib seperti itu. Jadi kita mulai dengan kitab-kitab yang ringkas dulu. Dalam berbagai cabang ilmu itu ada ya urutannya. Baik dalam hal akidah, fikih, bahkan dalam bahasa Arab pun juga ada kitab-kitabnya. Mana dulu yang kita pelajari. Nah, kita ulangi lagi ya. Wa idza jama'a talibu baina tariqain, dan ketika pelajar tersebut menggabungkan dua jalan ini, dua metode ini, yaitu menggabungkan selain kita belajar membaca buku, juga kita belajar kepada guru. Yang guru. Jadi dua-duanya kita kita tempuh, tidak salah satu saja. Kana zalika akmala wa atamma. Maka hal itu lebih lengkap dan lebih sempurna. Lebih baik ya. Karena kalau kita mengandalkan guru saja, ya, guru kan tidak selalu mengajar kita. Paling sehari itu sejam paling. Kalau di sekolah eh, dalam satu ilmu fikih misalkan sehari itu sejam. Itu kalau formal. Kalau misalkan sekali seminggu misalkan kita ikut pengajian, ya berarti cuma itu saja yang kita pelajari. Terbatas waktunya. Maka kita lebih baiknya juga membaca buku ya. Di waktu-waktu luang, baca buku, kita murojaah, kita hafal, maka itu lebih sempurna. Wal yabda'it talibu bil aham,
bil ahammi fal aham. Maka hendaklah pelajar tersebut ya, memulai yabda. Bada'a yabda'u. Memulai. Yabda itu bukannya memulai itu artinya Ustaz. Ya, dan hendaklah itu Mulai. dalam ambarnya ini, Pak. Wal yabda. Hendak Oh, memulai, hendaklah pelajar tersebut memulai. Ya. Ini ada memulainya. Mm-mm. Memulai dengan yang penting dan dengan yang lebih penting, kemudian yang lebih penting. Jadi yang eh, berurutan gitu, yang pentingnya. Misalkan dalam hal menghafal. Mana yang lebih penting menghafal? Menghafal apa yang lebih penting? Kalau dalam hal ilmu agama, menghafal Al-Quran. Itu yang lebih penting, ya kan? Jangan kita menghafal matan terlebih dahulu sebelum kita menghafal Al-Quran. Padahal Al-Quran yang lebih penting. Kita hafalkan Al-Quran, baru kitab-kitab hadis. Baru kemudian matan-matan kita hafalkan. Atau syair. Jangan terbalik, kita hafal syair-syair, Al-Quran belum dihafal. Atau baru sedikit yang dihafal. Itu terbalik. Kita lebih utamakan yang lebih penting terlebih dahulu. Itu maksudnya. Wabi mukhtasaratil ulum, dan kitab-kitab yang ringkas mengenai ilmu sebelum kitab-kitab tebal. Mutawwal itu yang dipanjangkan. Tawwala yutawwilu. Nah, kitab-kitab yang dipanjangkan, yang disyarah. Jadi kita dulu kan kitab-kitab yang ringkas sebelum kitab-kitab yang panjang, yang tebal. Yang kita baca Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang 30-an jilid itu kita baca terlebih dahulu sebelum kita belajar dasar-dasar kitab tauhid misalkan. Mm-mm. Kita akan bingung nantinya. Jadi kita pelajari yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Hatta yakuna mutsraqiyan. Sampai thalib tersebut naik level. Mutsraqi itu naik. Naik dari satu derajat ke derajat yang lebih tinggi. Jadi dia bertahap. Tidak langsung melompat. Fala yas'adu ila darajatin hatta yatamakkana minallati qablaha. Jangan kita naik dari satu derajat sebelum kita mengokohkan yang sebelumnya. Liyakuna sa'uduhu saliman. Agar naiknya itu selamat. Sama seperti naik tangga tadi, kalau kaki kita belum kokoh naik, itu misalkan naik ke atas, kaki kita itu belum memijak ke lantai, kita udah pijak lagi kaki kiri, itu pasti jatuh itu. Mm-mm. Ya. Jadi kita kokohkan terlebih dahulu, misalkan kita belajar apa? Eh, dalam hal tauhid misalnya. Kitab-kitab yang ringkas itu seperti Al-Usulus Salasah atau Al-Qawaidul Arba'. Itu kitab-kitab yang ringkas. Kita kokohkan terlebih dahulu itu. Kita pelajari, kita pahami. Jangan kita langsung lompat sebelum kita benar-benar paham. Setelah itu baru kita buat tauhid. Ya. Dan kitab-kitab atau akidah atau hawiyah. Kemudian kita syarah yang lainnya. Jadi kita kokohkan terlebih dahulu, baru kemudian kita naik ke level berikutnya. Ya begitulah cara ulama belajar ya. Semua ilmuwan atau ulama belajar, metode belajarnya seperti itu. Kalau mereka langsung lompat, ilmunya tidak kokoh dan mereka akan sulit memahami level yang di atas. Diulang lagi. Dia ulang lagi bacanya kan kemarin baru di ini. Lihat Baik, kita akan membahas cara mengi'rabnya ya. Sekarang cara mengi'rab. Wa idza jama'at talibu. Wa di sini wa apa? Begitu. Faiza Apa? itu harf atau Hah? Bukan tidak huruf iya. ibtidaiyah. oh Karena dia di tidak awal kalimat. iya ya kalau idah Ini dia suaranya ya. Jadi eh,
dalam bahasa Arab itu ada huruf ibtidaiyah. Sama kan Ustaz dengan istinafiyah Ustaz ya? Ya. Sama ya. Ibtidaiyah. Wa idza jama'at talib atau idza di sini Harfu syartin. bukan huruf tapi ismu. Oh, oh, isim syarat Ustaz ya? Ismu syartin. Ya, isim syarat. Ya, huruf syarat hanya ada dua, yaitu hanya ada satu ya. In ya. In saja. Ada imma juga. Oh, imma bukan ya? Imma itu isim. Jadi yang in saja yang huruf. Huruf. Harfu syarat. Oh, Kalau idza itu ismu syarat. Isim. mm, mm. Nah, isim ismu syartin eh, dia juga sebagai mudhaf ya. Dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya itu adalah jumlah. Jadi kalau dilihat di kitab-kitab i'rab itu seperti itu ya. Idza itu mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah jumlah setelahnya. Kemudian jamaah ini adalah fi'lu. Fi'lun madi. Madi. Ya, dia sebagai apa? Fi'il Jam- madinya sebagai apa? Fi'il syarat. Oh, fi'il syarat. Ya Allah lupa. Fi'il syarat, Jadi fi'il syarat. kalau ada isim syarat itu ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Nah, jawab syaratnya mana? Al Kanan. Kana. Ini jawab syarat. Ya, jawab syarat. Jamaah fi'il syarat. Ada isim-isim tertentu yang menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Kalau iza tidak ya. Ghairu jazim. Ismu syartin ghairu jazim. Tidak menjazamkan. Fi'il syarat. Pertama fi'il syarat ya. Jamaah. Jamaah itu fi'il syarat. Dia itu berupa fi'il madi. Fi'lul madin mabniun ala fathi. Betul. Mana fa'ilnya? At-talibu. Talib. Ini fa'il. Ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ad-dhammatu zahira fi akhirih. Dia fungsinya sebagai fa'il. Fa'il dari jamaah. Dari jamaah. Fa'il itu subjeknya ya. Jadi, dan jika pelajar tersebut menggabungkan, jadi yang menggabungkan itu adalah pelajarnya, fa'ilnya. Baina. Baina ini apa? Zarab. Dzaraf atau keterangan waktu ya. Zarab zaman. Ya, zarab zaman. Dia dzaraf zamannya. Zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi. Al-fathatu zahira fi akhirih. Ya, ini zarfu zamanin. Keterangan waktu ya. Mm-mm. Artinya antara Ustaz. Ya, antara dua jalan atau kedua Berarti jalan. bukan dorok makan ya? Bukan, zarab zaman. Oh. Oh ya, betul-betul. Makan justru. Oh iya, lupa ya Allah. Benar-benar afan ya. Yang antara. Well, lupa Ustaz. Afwan. Kalau Qobla tadi, Anda tadi mengingat Qobla tadi ya. Nah, baru zaman ya. Ini afwannya. Zorfu makanin. Keterangan waktu. Keterangan tempat. Jadi jika pelajar tersebut menggabungkan antara dua jalan tersebut, yaitu membaca buku dan belajar kepada Ustadz, karena ini karena jawab syarat, maka di sini ada terjemahan maka. Maka hal itu ini adalah ismu isyaratin.
yang mabni di atas fathah. Sebagai apa dia? Zalika Sebagai isim kana. Mudhof. Apa? ismu kana. Betul. Ya, atas domah. Apa? Fi'ilnya ismu isyaratin mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i ismi kana. Khabar. Isim Ya fi kana. mahalli raf'i. Kalau isim mabni itu bukan mansub, marfu gitu ya, tapi fi mahalli, menempati rafa, fi mahalli raf'i ismi kana. Jadi bukan marfu disebutnya ya, karena dia isim Fi mabni. mahalli Fi mahalli raf'i ismi kana. Mana khobar kananya? akmala wa atama ya. Makanya dia di fathah ya. Ini adalah khobar kana. Oh, itu akmala, Ustaz. Ya, akmala. Karena dia mansub. Khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa bukan akmalan? Karena tidak boleh pakai A, tidak boleh pakai A. Boleh ditanwin. Tidak, ya. Mamnu, Ustaz. Mamnu'un minas sarf. Ya, mamnu minas sarfi. Dia wazannya af'al. Isim tafdil. Isim tafdil itu termasuk ghairu munsharif. Wazannya af'al ya sama dengan atam. Kamil asalnya. Kamil itu jadi akmal. Tam jadi atammu. Atamma. Atamma karena dia ini wawu atof. Ma'tuf kepada Malah. malah. Jadi sama i'rabnya. Jadi itu lebih lengkap dan lebih sempurna. Walaupun kalau dibandingkan keduanya mana yang lebih baik? Yang lebih baik belajar kepada guru. Tapi yang lebih baik lagi yaitu keduanya. Wal yabda'it talibu bil aham fal aham. Dan hendaklah at-talib pelajar tersebut. Belajar. Wah di sini berarti ibtidaiyah sama ya dengan Tidak ya juga ya. ya dia kalimat baru ya. Kemudian lam di sini adalah lamul amr. Lamul amr yang mana kalau dia digabung dengan wa atau fa, maka dia jadi sukun. Banyak ya contohnya seperti dalam surat An-Nisa. Wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Jadi di situ falyattaqullah. Falyattaqu karena nunnya hilang. Ya, jazm dengan menghilangkan nun. Wal yaqulu harusnya yaquluna. Nunnya hilang. Kalau ini kan fi'il mufrad maka dia disukun. Jadi yabda itu fi'lun mudhari'un madzumun Bilam. lamul amr. Bilamul amr. Wa alamatu jazmihi Asuk. askun. Nah, dia isim fi'il yang tidak bersambung dengan setelahnya ya. Tidak ada nun setelahnya ya, tidak ada huruf ilah juga setelahnya, maka dia disukun. Wal yabda atau kalau disambung wal yabda'it talib. Jadi kalau ada dua sukun ya. Ini kan sukun juga nih alif lam ini sukun. Sukun ketemu sukun maka menggabungkannya di kasroh. Jadi wal yabda'it jadi dibacanya kasroh. Tapi kasrohnya tidak asli ya. Karena yang kasroh akhiran kasroh itu hanya isim saja. Kalau fi'il tidak. Ini hanya tambahan nih. Kasrohnya tambahan. Tidak asli. Wal yabda'it talibu. At-talibu sebagai Fa'il. fa'il dari yabda.
Ya. Yabda. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Ad-dhammatu zahirah bi akhirih. fi akhirih. Kemudian bil aham ini jar majrur yang muta'alliq Majrur. pada Salih. yabda. Oh ya udah. Dia terkait dengan yabda. Mulailah hendaklah dia memulai dengan yang lebih penting, kemudian yang lebih penting. Maksudnya yang sangat penting dulu, kemudian baru yang lainnya, yang lebih penting lainnya. Jadi jangan langsung melompat ya belajar itu. Wa bi mukhtasaratil ulum dan kitab-kitab ilmu yang ringkas. Ini wa di sini wa apa? Atau Wa atop. Atau ya. Mukhtasarat dia maktufnya kemana? Wa bi mukhtasarat ini maktufnya kemana? Ke bil ahami. Fil ahami fal Ini ahami. ya bil ahami. Bil ahami wa bil mukhtasarati. Sehingga dia ya dia kena ada juga ya ininya B-nya ya. Kebetulan ada B-nya. Tapi kalau tidak ada B-nya bisa juga dia kasrah ya karena dia ma'tuf. Jadi ma'tufnya berupa jar majrur. Dan dia juga mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Sehingga dia tidak ditanwin. Bukan mukhtasaratid. Mukhtasarati. Kemudian ini mudhaf ilaihnya. Ini mudhaf ilaih. Dengan tanda kasrah. Kasroh. Kalau qabla zorof Zarab. Zarab zaman. ya zorfu zamanin. Mansubun wa alamatun nasbihi Al-fathatu al-fath. zahirah. Kemudian Ya, wa huwa mudhaf. wah kamu dong. Ustaz, itu tawil itu bersifat makan atau zaman di situ Ustaz? Karena nanti akan menentukan qoblanya kan? Yang Zaman mana atau qoblanya itu qob- zaman. tawil itu jadi zaman jadinya. Mutawwalat itu maksudnya. Nah, kan kan nanti kan dari situ kan menentukan karakter dari qobla qobla itu kan? Belum kita mempelajari kitab-kitab yang Tebal, tebal. Bal. panjang. Sebelum kita memulai kitab-kitab yang panjang. Jadi Saya kira itu makan itu Ustaz, panjang itu Ustaz. Makan tempat. Atau kalau kalau lama, kalau kita lama itu baru zaman. Kan bisa juga nanti towil itu bermakna lama kan, tapi dalam hal bukan, ini ini sudah benda Pak. Mutawwalat itu kitab-kitab yang tebal. Kitab Jadi yang tebal. ya, kitab-kitab yang tebal bukan Tawal. bukan panjang itu maksudnya Ya, panjangnya tempat. itu asal katanya tawwala itu memanjangkan. Tawwala itu artinya memanjangkan. Kemudian isim maf'ulnya mutawwal. Udah jadi isim itu, Pak. iya, tapi nanti pengaruh dia ke kobra itu menjadi zaman atau menjadi Zaman. makan. Zaman sebelum itu arti sebelum kan? Sebelum itu keterangan tempat atau keterangan waktu? Keterangan waktu, Ustaz. Waktu Oh baik, sebelum kita maksudnya sebelum kita mempelajari kitab-kitab yang panjang. baik, baik Ustaz. Di keterangannya waktu tempat gitu ya. Jadi kita mulai dulu kitab-kitab yang ringkas ya. Jangan kita langsung ke kitab-kitab yang panjang yang syarahnya panjang lebar ya. Kalau dalam fikih kita jangan mempelajari perbedaan pendapat terlebih dahulu sebelum kita mempelajari Dasar-dasarnya dulu. dasar mazhab. Ya, makanya ulama-ulama ya menasihatkan kita mempelajari fikih itu melalui
mazhab, baik itu mazhab Hanbali atau Syafi'i, pokoknya salah satu dari mazhab. Bukan artinya fanatik terhadap satu mazhab, tapi untuk memperkuat ilmu dasar. Karena kalau kita tidak mempelajari mazhab, maka kita akan bingung nantinya dengan perbedaan pendapat yang banyak. Kalau kita sudah kuat mazhab kita dalam satu mazhab, maka kita akan tidak terpengaruh atau tidak bingung ya, tidak bingung dengan banyaknya pendapat. Termasuk Syekh Utsaimin penulis kitab ini juga menyarankan seperti itu. Jadi kita belajar yang kitab-kitab ringkas terlebih dahulu sebelum kita mempelajari kitab-kitab yang tebal. Ya, kita belajar satu pendapat dulu, baru mempelajari banyak-banyak pendapat. Jadi kita tidak bingung. Hatta yakuna mutsraqiyan, ini tidak ada tasdidnya, mutsraqiyan. Mutsraqi. Mutsraqi ini wazannya apa? Atroko. Torikon. Mutsraqiyan. Tarikat. Wazannya maksudnya tuh. Iya. Apa ada yang tahu? Dia isim Lupa, fa'il. Ustaz. Lupa. Isim fa'il dari If'al apa, Ustaz? Hmm? Isim fa'il dari apa itu? Isim fa'il dari apa? Taroko. Kalau mufta'ilan bukan ya? Ifta'ala bukan? Ifta'ala. Bukan ya? Salah ya Pak Ilu ibtialam salah. Coba kita lihat ya sama-sama. Kita lihat di kamus ya. Mutsroki fa'il min taroko. Mutsraqi. Taraqqa. Ini mutarakki ini. Mutaroki. Maf'ul. Tarakko. Kalau tarakko ya tarakko. Di sini mutsraqi harusnya ya. Atau salah ini enggak, salah ketik. Murtaqin enggak? Kitab aslinya coba kita lihat. Mutsraqi ya betul ya. Fa'il dari tarakko katanya di sini. Tapi itu mutarakko harusnya. Tarakko mutarak. Oh, mutarokin. Bukan. Tadi Mutarakko di sini. Mutarakko. Maf'ul mutarakkon. Fa'ilnya
Mutarok, iya. Oh, Ini dia, ini betul nih, tarokko ya. iya ada Tarok, ya-nya Ya, setelahnya ada Ustazah ya. iyanya, jadi salah iyanya tuh ya. Oh, betul. berarti mutaroktiyun gitu tapi si kol Ustaz ya. Kalau ini dia mutarokin di sini, ya. Kalau dalam bentuknya apa? Dia ini kan Isim ini. Isim mankus. mangkus. Isim mankus yang dalam kondisi dia nakiroh, Iya. marfu, maka dia ya-nya hilang. Tapi kalau ada mansub, maka ya-nya muncul ya. Iya. Jadi Jadi Ustadz mutarokin harusnya ya bacanya. Mutarokian harusnya ya. iya tadi Bukan dimatiin. mutsrokian ya. Apaan Ya, salah. mutarokian. Iya betul. Itu kita lihat. Taraqqa syai'an wa fihi ilaihi wa alaihi. Sama maknanya dengan irtaqo. Irtaqo itu memang naik ya artinya ya. Irtifa ila darajatin ila darajah. Ya salah nah baca tadi. Jadi bacanya apa benarnya? Mutar Mutrakian. Kan. mutarok Mutarakiyan. Iya, mutarokian ya. Apaan ya? Mutarokian. Diperbaiki dulu mutarokian. Kok kenapa mutsrokian ya? Makanya bingung juga tadi. Bahasanya apa ya mutsrokian ini? Mutarokian. Mutarok. Iya. Tarokko. Ya tarokko. mutarok Tarokaya tarokin. Mutsroki. Mutsrokin. Mutsrokin atau kalau nasabnya mutsroki yang dimunculkan ianya. Kalau di, ada alif lam bisa di ini ya, kalau alif lam al mutarakko al mutarakki ya al ada alif lam al mutarakki ya. Tapi kalau tidak ada alif lamnya mutarakkin. Mutarakkin ya dalam kalian nakiroh isim mankus itu ya-nya dihilangkan kemudian dibaca kasroh ya mutarakkin walaupun dia marfu dia dibaca kasroh juga. Jadi Ini mutarakin Ustadz ya. Jadi diinikan. ya, ya-nya dihilangkan. Kalau dia posisinya sebagai rofa ya, marfu. Tapi kalau mansub, ya-nya dimunculkan. Mutarokian. Hmm, Ya, kalau tidak. kalau rofa atau jar, maka tandanya domah muqaddarah. Ya. Tapi kalau dia nasab, maka dia fathah zohirah. Mutarokian ya. Mutarokian itu naik level. Min darajatin ila darajatin ukhra. Dari satu derajat ke derajat yang lain. Jadi mulai dari yang dasar dulu, yang ringkas, baru ke atasnya. Kemudian fala yas'adu ila darajatin hatta yatamakkan minallati qablaha. Dan janganlah dia dan dia tidak ya. Dan dia tidak naik satu derajat dan dia tidak naik ke derajat satu derajat yang lain gitu ya. Hatta yatamakkana sampai dia mengokohkan apa-apa yang sebelumnya. Alat ini kan apa-apa yang sebelumnya, sebelum derajat tersebut. Jadi kokoh dulu, kita pelajari, pahami, amalkan, baru lanjut ke level berikutnya.
Bahkan para sahabat pun kalau belajar tafsir ya, misalkan surah Al-Baqarah, maka tidak akan lanjut ke 10 ayat berikutnya sebelum mempelajari mengokohkan 10 setelahnya. Itu cara belajarnya. Jadi jangan kita lompat-lompat, dan eh, lanjut-lanjut terus padahal kita belum paham dengan apa yang telah kita pelajari. Gitu. Liyakuna su'uduhu saliman. Agar naiknya, su'ud itu naiknya. Su'ida yas'adu su'udan. Jadi ini masdar ya. Masdar dari su'ida yas'adu, masdarnya Suudan. su'udan. Su'uduhu saliman. Agar naiknya dia itu selamat. Ya. Ya, ini yang kita pelajari pada hari ini, insya Allah. Paragraf berikutnya kita pelajari pada pekan yang akan datang. Jadi sangat luar biasa ya nasihat dari Syekh di sini, bahwa kita selain kita belajar baca buku, kita juga belajar kepada guru. Jadi dua-duanya ya, jangan hanya mengandalkan guru tanpa membaca buku. Makanya kita dalam program basis pun kan kita menyediakan buku kan. Jadi selain belajar kepada guru, ada bukunya. Kita pelajari dua-duanya. Kita pelajari sumber lain, referensi lain, ya. Kita banyakkan ilmu pengetahuan kita, ya. Kemudian ketika belajar sama guru kita akan nyambung ya, dan bisa kita tanyakan apa yang tidak kita pahami. Begitu cara belajar yang benar. Baik, karena waktu sudah habis, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Ustaz, diulang lagi di qablaha tadi ya. Ya, qabla Jadi qablaha itu tadi kan sesudahnya ada mudapun ilaihnya, maka ya, qablanya harus fathah tadi ya. ya betul. Hmm. Kalau tidak ada maf'ulun bihnya, Mm. maka dia harus marfu Ustaz ya. Bukan marfu, mabni di atas dhammah. Berarti Mabni di atas dhammah, min qabl. Kalau marfu itu mestinya ditanwin, Bu. Qoblun jadi. Itu kalau marfu. Tapi dia qablu. Qablu itu dia tidak ditanwin. Nah, dia dikatakan mabni di atas dhammah. Mabni dia padahal sebelumnya ada min qabl. mabni di atas dhammah ya Ustaz ya. Iya. Fi mahalli. Misalkan ada min sebelumnya berarti fi mahalli. Mabni atas dhammah. Harus fi mahalli Ustaz ya. Ya, karena mabni. Misalkan min qabl. Nah, berarti Min qablu. fi mahalli jar. Fi mahalli jar karena ada huruf jar sebelumnya min. Min qablu Ustaz ya. Ya, min qablu. Karena mabni tadi ya. Ya, tapi kalau ada misalkan apa mudhaf ilaih setelahnya maka min qabli. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nah, ada min qabli ayyatiya itu adalah mudhaf ilaihnya. Oh, baik Ustaz. Nah, gitu. Ustaz, Saya min ba'di ma di surat Al-Baqarah Ustaz. Min ba'di ma ja'at humul. Min ba'di ma jat. Ma-nya itu kan mudhaf Maknya ilaih. jadi mudhaf ilaih gitu. Memang mudhaf ilaihnya. Min ba'di. Jadi min ba'di dengan kasrah. Maaf. Ya. Jadi ketika isim mausul, Ustaz bisa juga menjadi apa namanya mudhafun ilaih Ustaz ya. Isim mausul mana, Bu? Ini kan isim mausulnya sebagai jar, fi mahalli jar. Ma-nya tadi, mimba di ma. Ma-nya Oh kan iya betul. Bisa. Namanya isim ya bisa sebagai mudhaf ilaih. jadi pada saat hadirnya ngudok ilai, baru berlaku jar majrurnya Ustaz ya. Iya, baru dia mu'rab. Ya, baru dia mu'rab. Iya, tapi kalau tidak ada mudhaf ilaihnya maka dia mabni.
Ustaz saya nanya di sini nih Ustaz, liyakuna su'uduhu saliman. Ini kan anak kalimat ya Ustaz ya. Mm-mm. Induk kalimatnya utuhnya dari mana itu Ustaz? Dari la yas'adu. Fala yas'adu ila darajatin hatta Oh, yatamakkana min dzatikan liyakuna. Ya, dari sini. iya baik-baik Ustaz sudah. Paham. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Tapi pertemuan berikutnya, Ustaz Bali, kita ini aja ya, memberikan pengajaran ke peserta baru aja, yaitu pengantar ilmu sorof ya minggu depan. Jadi Karena libur kita Ustaz ya. ya mungkin libur dulu, tapi Oh kalau iya, mau iya. ikut bisa live streaming ya. Kalau antum mau ikut bisa live streaming di Facebook. Nah, kalau Zoom itu untuk peserta basis mengenai dasar-dasar sorof dan nahwu. Ya, baik. Anda Nah, Ustaz. kembalikan kepada Ustaz Bali, tafadhal. Baik, Ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan, berikut beberapa interaksi yang sangat bermanfaat, insyaallah. Namun sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustaduna Yohat Nasriga hafidhallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus Amin. memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah hadir. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan taman ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, dan anak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Wa iya. Barakallahu fiik.